Kalau kalau kita bikin cerita itu, kira-kira sudah bisa tergambar nggak? Judulnya apa sih, Mas Roni? Judulnya sih Senyum Manis ya. Iya. Oh, Senyum Manis, Masya Allah. Ditambah di bawah Love story. Pemirsa penasaran kan? Tunggu saja nanti tulisan Mbak Tisa ya. Nanti akan kita kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam milenial. Ini kita salam milenial, padahal yang datang ini bukan milenial, sudah di atas milenial. Kita berbahagia pada petang hari ini karena kita biasalah, kita sering apa itu namanya bukber ini dari berbagai kelompok. Dan yang sekarang ini asik ini kita ketemu dengan para tokoh dan para seniman. Senimannya yang memang kebetulan yang kelasnya bukan kaleng-kaleng. Ada Mas Roni, ya, ada Mbak Sita. Iya Mbak Sita ya. Tisa kembali. Ya, jadi kita bincang-bincang sampai ketemu suatu perbincangan yaitu tentang ada tokoh yang sedang viral dan menarik ya. Yaitu tidak lain adalah yang kita singgung di obrolan tadi adalah Anies Rashid Baswedan. Banyak hal lah. Nah, sampai karena ini kebetulan dari berbagai kalangan kita bercerita bagaimana kalau kita bikin cerita tentang Anies ini, kita bikin video pendek atau apa gitu. Tapi walaupun video pendek kan mesti harus ada sponsornya juga nih. Nah, di ruangan ini ada, saya perkenalan pertama adalah Pak Roni Mepet ya, yang kita mungkin kenal juga beberapa kali banyak filmnya. Dan ada seorang penulis yang terkenal, Mbak Tisa ya. Kemudian ada Pak Herlambang dan Mas Amin ya. Beliau ini adalah mungkin saya ke Pak Benny dulu. Pak Benny kan tadi sudah mendengar bahwa kita kepengen yuk kita bikin video pendek lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mursalin. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan ini apa yang kita niatkan ingin membuat sebuah cerita memfilmkan tentang kehidupan seorang tokoh ya. Tadinya tokoh DKI, sekarang jadi tokoh nasional. Luar biasa tadi dari Pak Benny. Orang cerita tentang Anies apa sih Anies itu ya. Dan untung ada selain Mbak Tisa tadi, Mbak siapa? Mutia. Mbak Mutia, ya beliau juga seorang penulis dan ada temannya Pak Benny ini, Pak Edang ya. Jadi lengkap. Mungkin sebelum ke Mas Roni, saya kepengen Mbak Tisa setelah menangkap gagasan-gagasan seperti ini, bagaimana sih kalau dalam pikiran Mbak Tisa dalam mewujudkan dalam cerita itu? Ya tadi udah banyak dengar sharingnya, terus menariknya adalah sebelumnya kan memang sebagai orang awam nggak pernah terlalu mengenal dari sosok beliau yang sebenarnya, cuman tahu dari berita, dari Google, ya mungkin seperti teman-teman pada umumnya gitu ya. Tapi ternyata aku lebih tertarik dan fokus dengan ternyata tuh beliau ini di luar dari siapa beliau dengan segala predikatnya ya. Ternyata seorang laki-laki biasa yang sangat menarik loh, yang mungkin kalau misalnya kita melihat dari ada sisi romantisnya, ada sisi ternyata ketemu orang yang dia suka sempet canggung-canggungnya tuh juga mengingatkan kita sama ya diri kita sendiri gitu loh. Jadi aku lebih fokus dengan sisi humanis personalnya beliau. Gitu. Apalagi kalau misalnya ini mau diangkat menjadi sebuah cerita, pasti kita sebagai perempuan ini kan kepengen kenal lebih dekat ya. Apalagi ada pepatah tak kenal maka tak sayang kan. Jadi kayak dari stories yang dimiliki Mas Anies ini sekarang sudah ada gambar greget untuk membuat seperti itu ya. Justru itu karena tadi ngedenger jadi kayak ternyata banyak banget hal yang sangat
menarik untuk digali yang di luar dari siapa beliau di mata masyarakat selama ini gitu. Ya itu tadi. Jadi udah mulai agak ini sih berimajinasi yang cukup, wah ini banyak hal-hal baper yang bisa diangkat nih gitu. Menarik sih Pak, menarik. Ya mudah-mudahan paling enggak kan memang kita berusaha membuat sesuatu yang tadinya nggak ada menjadi ada, tapi dari sisi yang berbeda, kan itu supaya juga mungkin orang-orang yang selama ini hanya menyorot beliau dari sisi, oh beliau ini siapa sih gitu kan, hanya ini doang, ternyata lebih paham lagi gitu loh. Beliau tuh sama kayak kita kok, kalau jatuh cinta juga sama, kalau deg-degan, kalau grogi juga sama, dan mungkin cara beliau bagaimana menggapai dan mewujudkan mimpi yang tadinya dipikir orang apa mungkin lo bisa sih bakal kayak gitu gitu kan, mungkin itu semacam motivasinya, perjuangannya, semangatnya gitu. Karena aku yakin apalagi sebagai penulis, bagaimana caranya kita bisa mengangkat segala hal cerita itu selalu memiliki dua sisi. Tidak ada sisi yang selamanya positif, tidak ada sisi yang selamanya negatif. Jadi ibaratnya kayak yuk apa nih yang kita bisa bikin sesuatu yang bisa menginspirasi orang banyak. Iya, jadi mungkin Mbak menambahkan sedikit karena Mbak Mutia. Jadi sama seperti tadi Mbak Tisa gitu ya. Dan satu hal yang menarik karena saya termasuk yang suka baca biografi Pak, suka nonton film, suka nonton serial yang biografi, yang biopik dan sebagainya. Dan biasanya saya tuh selalu tertarik dengan apa sih yang membuat tokoh ini menjadi seorang tokoh gitu kan. Dan ternyata biasanya dari cerita apapun itu, siapapun tokohnya, biasanya selalu menarik adalah oh ternyata setiap tokoh itu punya cerita di balik proses dia menjadi tokoh, dan ternyata apa yang membuat dia menjadi tokoh sama seperti kita lah pada umumnya gitu ya. Dan sisi-sisi itu yang kadang-kala kita mungkin orang kebanyakan mengira bahwa apa yang ada dalam diri kita itu biasa aja gitu kan. Tapi ternyata setelah si tokoh itu melakukan hal yang sama biasanya dengan kita jadi tahu oh, ternyata kita juga punya potensi untuk akan menambahkan besar, apa gitu. yang ada Mbak Mutia mau menambahkan apa kepada Mbak Tisa di dalam sedang misalnya harus menulis buku dulu atau mau menambahkan kepada beliau juga. Mungkin kalau ini nanti cerita-cerita Pak Anies mungkin bisa dua-duanya, mungkin ya bisa tayangan visual gitu ya, visual bisa, secara cetak pun juga bisa, buku juga bisa, karena kayaknya mungkin banyak orang yang pengen tahu lebih dalam lah gitu Pak, sisi-sisi lainnya. Baik, Mas Amin tahan dulu ya. Ini kalau dipotong saya kemarin apa ini gongnya ini Mas Roni. Ini setelah menangkap semua ini, bagaimana Mas Roni kalau diwujudkan dalam sebuah katakanlah ya film itu kan harus ya serius lah. Ya sekarang gini. Ya, alhamdulillah ini sebenarnya kan tantangan kedua dalam hidup saya ya, yang artinya saya sudah pernah membuat film yang seperti ini ya. Ya kan, bahkan dia sudah 2 periode sampai saat ini ya. Artinya secara alur, secara struktur, secara bagaimana nanti penggarapannya kalau kita memang jadi bikin film kisah ini ya, saya rasa sih rutenya sudah saya sangat paham sekali gitu ya. Artinya kan yang terpenting pada saat saya sudah komunikasi dengan Mbak Tisa ya kan, kita jangan bicara ini deh, orang udah tahu kok siapa Pak Anies, seorang menteri, seorang gubernur, ya kan Bang, coba deh ambil kisah yang memang yang orang tidak pernah tahu gitu loh ya kan, bahkan dia ternyata bisa nangis di pojokan gitu loh, karena peristiwa yang sangat mendalam terhadap diri dia. Bahkan saya bilang sama Tisa, cari dong, ada nggak ini nanti yang kita tunjukkan ke penonton nih, penonton bisa nangis nonton film ini gitu loh. Jadi berdiri sendiri film itu nggak usah mengkaitkan dengan tokoh dulu atau gimana? Iya, artinya gini, artinya bahwa itu juga tidak mungkin diungkapkan oleh beliau ya Pak Anies ya, karena kan itu buat dia tuh sangat mendalam ya. Tapi ketika kita tampilkan itu, mungkin dia akan merasa kok tahu ya gitu loh. Nah, itu yang kita mau cari gitu. Kok tahu ya, kok gue kayak gini, kok bisa tahu ya Mas Roni Pak Tisa. Nah, itu yang kita mau gali gitu loh. Dan artinya menjadi sebuah tontonan itu memang harus menjadi sebuah hiburan, bukan menjadi supaya orang datang ke bioskop kan beda. Kita nonton di TV dengan kita nonton di bioskop sangat beda sekali gitu loh. Jadi semua dari alur cerita pun setiap adegan tuh harus mempunyai nilai jual benar-benar gitu loh. Jadi buat saya sih ini
Ini tantangan kedua ya, tantangan kedua artinya saya sudah pernah membuat yang program seperti ini. Dan yang terpenting kita di dalam ruangan ini, yuk kita berdoa, kita menuju sukses bersama. Semoga ini berjalan lancar. Kalau memang kita akan buat cerita ini. Dan saya percaya dengan Mbak Tisa ya, semoga akan terjadi season 1, season 2, season 3 seperti Mbak Tisa bikin London Love Story 1, 2 dan 3 gitu loh. Ya. Jadi itu loh, kita harus bismillah optimis gitu loh ya kan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi buat saya membuat sesuatu dengan hati dan rasa. Itu. Ada beberapa buah film yang pernah digarap sama Mas Roni. Ya. Film yang sudah digarap, ada berapa? Ya baru 4 gitu ya. Tapi yang untuk yang tipe seperti ini ya sudah pernah saya buat. Gitu. Dan alhamdulillah toko itu 2 periode sampai saat ini gitu loh, ya kan? Iya kan? Ya mungkin mempengaruhi dari film itu juga gitu loh. Kira-kira seperti itu. Ya, saya memang. Ya insya Allah mungkin di tangan saya juga ini semoga itu juga tercapai sama dengan beberapa tahun yang lalu. Bismillah. Ya karena saya memang jarang berkomunikasi dengan yang gini-ginian gitu. Setelah kenal Mas Roni, akhirnya saya penasaran, saya buka itu di lembarannya Mas Roni, di Google dan sebagainya. Wah, luar biasa ternyata ini. Jadi saya nggak perlu memperkenalkan saya. Silakan buka sendiri siapa nih Roni Mepet ini. Nah, Mbak Tisa juga, saya lihat banyak sekali yang ditulis dan yang sangat terkenal, dan saya kebetulan suka lagunya itu ya. Ayo kita bikin lagi, Pak. Saya kalau luar biasa. Mungkin ada beberapa yang ditulis dan beberapa yang menarik, Mbak Tisa. Memang karena spesialisasi percintaan dan baper-baperan. Jadi untungnya alhamdulillah puji Tuhan. Jadi selama ini ada mungkin total hampir 20-an film dan box office cukup ditunggu sama penonton juga. Makanya pada saat mendengarkan kisah beliau tuh kayak mendapat tantangan, bisa membuat cerita dari beliau tapi dengan sisi yang berbeda, sisi yang orang belum pernah mendapatkan dan menyangka gitu. Jadi benar-benar apa yang tadi Mas Roni bilang, membuat sesuatu itu dengan rasa, dengan hati, itu benar banget Pak gitu. Karena selama ini dari apa yang saya tulis, ini logikanya kalau pas ngetik itu belum merinding, belum sedih, belum baper banget, pasti saya nggak akan kirim gitu. Jadi karena saya udah begitu dulu, mungkin udah diterima di tangan aktor, sutradara, mereka bisa memvisualisasikan dengan jauh lebih indah daripada apa yang saya tulis. Jadi luar biasa ya kalau kita bisa mencuri. Ternyata di sisi-sisi kehidupan Mas Anies itu, bagaimana proses percintaan dia gitu ya. Itu yang harus digali, Pak. Jangan hanya dikenal beliau hanya seorang pejabat, tapi ada masalah itu yang itu dia Pak. Sisi-sisi humanis yang benar-benar semua orang mengalami itu gitu. Dan bagaimana caranya itu mungkin bisa menginspirasi gitu dari point of view yang lain ya gitu Pak. Begitu menarik Pak Benny ternyata. Kalau ditingkatkan hanya tadi aja sekedar video, kita buat semacam yang lebih agak serius itu ya. Cuma memang ini kan tergantung dari sponsor ini. Kita hanya bisa mendoakan semoga rezekinya lancar ya. Iya. Nah ini rekan Pak Adnan, silakan Pak yang mau menambahkan. Iya. Pak Haji, Pak Nurdari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya menambahkan beberapa hal Ya. kaitan dengan rencana pembuatan film biografi Anies ini. Iya. Jujur aja, bagi saya di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Iya. Saya yakin ini semua udah dikenal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ke Pak Benny karena kita sama-sama tahu lah. Oke, ayo Pak Bos, kita lillahi ta'ala, kita niatkan apa itu karena jadi saya sih berharap film ini bukan hanya menjadi tontonan, jadi menjadi tuntunan buat masyarakat. Saya di dalam birokrasi sendiri, orang yang berhadapan dengan Pak Anies itu selalu membuat nyaman orang. Siapapun itu tidak bisa dipungkiri. Dan mencari kesalahan beliau itu tidak susah. Ini saya kira ini kita dipertemukan ya, sebuah komunitas yang berbeda, tapi memang arahnya memang pada seniman juga ini. Kita dibutuhkan ini. Nah, Mas Amar nih.
Ya, terima kasih banyak Om Lim ya. Jadi sebenarnya maksud dan tujuan Senyum Anies ini adalah memberikan senyum kepada Indonesia semua. Jadi menginginkan bahwa seluruh Indonesia ini kenal dengan Anies, senyumnya, romantisnya dan seterusnya. Adapun perjuangan-perjuangan bertemu dengan Pak Endang, Ustadz Beni dan seterusnya, dan Mbak Tisa, itu bagian dari takdir-takdir yang memang sudah ada garis-garisnya itu ya, seperti itu. Jadi saya pikir apa yang kita sudah lakukan, mari saat ini dan ke depan itu menyiapkan harapan baru, ingin melihat senyum-senyum wajah Indonesia ini lebih manis lagi. Jadi intinya kita ingin melihat anak-anak dan seterusnya itu bisa mengenal Anies lebih dalam itu ya, khususnya milenial, emak-emak dan seterusnya seperti itu. Kira-kira itu aja Om Lim. Mungkin nih kita berharap sekali nih dengan ini kalau kita lihat tulisannya Mbak Tisa ya, lihat nggak disebutkan. Saya ada lagu yang saya terus terang kalau nyanyi-nyanyi itu kepengen nyanyi Starline. Itu bagus. Nah, saya yakin nanti bisa mewujudkan cerita-cerita ini mungkin lebih menarik. Harus ada lagu Anies juga. Oh iya. Artinya kita akan buat soundtracknya nih. Betul. Bikin soundtracknya kalau bisa gitu. Yang penting apapun yang kita buat harus menarik ya. Biar Pak Bani juga semangat. Baik pemirsa, ini obrolan pendek ini semoga menarik dan menginspirasi kita semua supaya kita mewujudkan perdamaian persaudaraan di Indonesia ini. Memang harus melalui itu, nggak usah pakai tegang-tegangan lah gitu ya. Kita sayang-sayangan aja lah gitu. Senyum Anies untuk Indonesia loh. Kalau kita mungkin cerita itu, kira-kira sudah bisa tergambar nggak judulnya apa sih, Mas Roni? Judulnya sih Senyum Manis ya. Iya. Senyum Manis, Masya Allah. Di bawah Love story. Pemirsa penasaran kan? Tunggu saja nanti tulisan Mbak Tisa ya. Nanti kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa membuat satu cita-cita dan tentunya berujung pada amal yang baik dan kebaikan kepada Indonesia yang lebih baik. Saya kira mungkin itu sementara, tunggu kelanjutan dari pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam milenial.